selamat pagi, nama budaya Om Swastiastu. Kembali lagi bersama kami di sini dengan suasana penuh sukacita, masih dalam kegiatan Festival Lembagana 2020. Dengan kegiatan yang kemarin-kemarin sangat meriah, banyak pertunjukan, juga workshop, dan sekarang kita kembali lagi dengan workshop juga yang akan melakukan semacam pelatihan seperti itu ya. Pelatihan di sini kita nanti akan melakukan latihan penulisan lontar seperti itu bersama Igede Gita Purnama Arsaputra dan Dewa Ayu Charma Citrawati. Boleh dipanggil siapa supaya nggak kepanjangan nanti ya? Citra dan Bayu Emas dan Mbak gitu ya. Oke, jadi di sini nanti kita akan melakukan latihan tulis lontar. Mungkin boleh dijelaskan dulu sebenarnya tulis lontar itu seperti apa? Kurang lebihnya. Boleh? Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk kami hadir di sini di antara keluarga di festival Lembagana 2020. Nah, menulis lontar sendiri itu adalah satu kebudayaan yang sebetulnya tidak hanya diwariskan di Bali gitu. Kebetulan saja masyarakat Bali hingga hari ini masih mewarisi kebudayaan itu. Kalau budaya menulis di atas daun lontar itu sebetulnya ada di hampir seluruh wilayah Indonesia, di Jawa terutama dan Bali begitu. Kalau di Bali sendiri tidak ada penelitian yang dapat dirujuk untuk mengetahui kapan sih awal tradisi menulis lontar itu ada di Bali. Cuman yang pasti bahwa penulisan di atas daun lontar itu adalah kebudayaan yang Bali dapatkan dari pengaruh Jawa sendiri gitu. Dan kebetulan juga bahwa penulisan lontar itu hingga hari ini masih dilestarikan dan dipertahankan di Bali sebagai satu warisan budaya. Nah, apakah yang ditulis di atas daun lontar? Kalau di Bali sendiri, yang di atas daun lontar itu biasanya adalah ditulis adalah teks-teks yang berkaitan dengan sastra, entah itu kakawin, entah itu keguritan. Ada juga teks-teks yang berkaitan dengan agama, khususnya agama Hindu dan Buddha. Ada juga beberapa Islam. Kemudian ada teks-teks yang berkaitan dengan pengobatan tradisional atau yang kami sebut di Bali itu usade. Ada juga teks-teks yang berkaitan dengan upacara-upacara kami di Bali, upacara Hindu gitulah ya. Kemudian ada juga teks yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum adat kami di Bali. Nah, kalau lontar itu sendiri di Bali memang ditulis menggunakan aksara Bali. Nah, apakah semua lontar harus ditulis dengan aksara Bali? Enggak. Di Bali juga ada lontar yang ditulis dengan aksara Bali kuno. Itu aksaranya sudah tidak dipakai lagi. Jadi aksara Bali yang kami pakai hari ini adalah aksara Bali yang sudah mengalami perkembangan evolusi dari induk-induk sebelumnya termasuk aksara Bali kuno. Terakhir juga kami ada menemukan lontar yang ada aksara Merapi Merbabunya atau aksara Buddha, cuman itu kasus yang sangat langka. Jadi selama beberapa kali penelusuran kami hanya menemukan 4 titik yang memiliki lontar dengan aksara di luar aksara Bali yang berkembang hari ini. Jadi kira-kira seperti itu di Bali keberadaan lontar. Nah, kalau di Bali sendiri lontar itu banyak disimpan di rumah penduduk. Kalau lontar di rumah penduduk itu adalah satu bentuk warisan pusaka bagi masyarakat Bali. Nah, cuman karena identitasnya adalah sebagai warisan pusaka, jadi banyak masyarakat yang menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral. Ya, jadi biasanya pemilik lontar di Bali itu adalah dari keluarga keturunan pendeta Brahmana begitu di Bali, jadi pendetanya. Kemudian ada juga dari keluarga keturunan bangsawan. Ada juga keluarga dari keturunan entah itu dukun, entah itu dulunya adalah tetua adat. Jadi
lingkaran naskah lontar di Bali itu umumnya ada di keluarga-keluarga seperti itu, dan itu naskahnya atau lontarnya diwariskan secara turun temurun. Ya begitu kira-kira. Ada lagi? Itu tadi seputar tulis lontar. Itu sebenarnya suatu karya bukan sih? Karya seni, termasuk dalam karya seni begitu ya. Cuman di sana difungsikan berbeda-beda menjadi media untuk menulis kayak gitu ya. Nah, nanti kita di sini juga akan belajar itu, tapi bebas gak sih? Boleh bebas, misal mau nulis apa aja gitu kan? Maksudnya bebas aja gitu ya. Cuma nanti yang akan kita lebih dalami adalah tekniknya, seperti itu. Nah, mungkin boleh tahu dulu dong untuk step-stepnya ini seperti apa nanti kegiatan yang akan kita lakukan? Iya, mungkin untuk workshop hari ini kita akan mulai dulu mengenal sebelum ada lontar jadi yang siap tulis seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu pohon lontar itu atau yang masih mentah seperti apa. Jadi kami sudah bawakan juga contohnya. Ya, ini lontar yang mentah sebelum diolah, sebelum siap menjadi alat tulis seperti ini. Wujudnya seperti ini. Jadi ya ini daunnya. Jadi dibuka. Kalau di Bali ini masih sangat berfungsi ya, masih dimanfaatkan baik yang mentah seperti ini itu untuk upacara juga kami menggunakannya. Biasanya digunakan dalam upacara-upacara kayak Dewa Yajna, untuk upacara adat di Bali masih digunakan, sangat berfungsi ini lontar ini. Kemudian ada beberapa proses pembuatan daun lontar karena lontar ini biasanya tumbuh di daerah yang memang panas ya. Jadi di daerah kalau di Bali itu yang memproduksi itu di daerah Karangasem dan juga di daerah Jemberana. Jadi di daerah Bali bagian timur dan juga bagian barat. Jadi yang bagian timur yang masih aktif saat ini yang memproduksi lontar-lontar seperti ini itu memproduksi cukup banyak, dan banyak juga komunitas-komunitas di Jawa juga memperoleh lontar-lontar ini dari Bali juga, dari Karangasem seperti itu. Jadi prosesnya daun ini nantinya akan direbus, kemudian dimasukkan berbagai macam ramuan tradisional untuk membuat lontar ini awet, kemudian dijepit ya. Perlu waktu, kalau lontarnya dengan kualitas yang paling bagus, perlu waktu kira-kira 1 tahun untuk membuat satu lontar ini, untuk membuat proses seperti ini. Jadi agar awet sampai ratusan tahun kan tulisannya seperti itu. Jadi di Bali kalau kami setelah lontarnya jadi, sudah ada prosesnya seperti ini, sudah bisa siap tulis, kami menulis dengan menggunakan alat yang disebut dengan pengerupa namanya. Ya, ini sejenis pisau ya. Jadi ya pisau. Nah, ini pengerupa. Jadi pengerupa ini adalah pisau yang lancip. Jadi ada beberapa jenis pengerupa, ada yang bisa digunakan untuk menggambar. Kalau Bayu memang bisanya ya sukanya menggambar di daun lontar ya, seperti yang kami bawa ini. Kalau saya memang sukanya memang menulis saja. Jadi ada beberapa jenis pengerupa, tetapi yang paling umum digunakan adalah yang seperti ini bentuknya. Ya, hampir mirip-mirip seperti ini. Mungkin tergantung dari ketika kita memilih pulpen ya. Misalnya sebagai alat tulis kan ada yang suka lebih kecil, ada yang suka yang lebih besar atau lebih runcing, sama juga seperti pengerupa. Di Bali banyak juga orang yang memesan pengerupa yang jenisnya seperti apa, itu ada. Jadi seperti itu, kita menulis dengan menggunakan pengerupa. Kemudian memang tekniknya itu adalah teknik menggurat ya. Jadi menggunakan kedua tangan untuk menulis. Jadi tidak satu tangan seperti pada kita menulis dalam kertas dengan menggunakan pulpen atau pensil. Kita bisa meletakkannya di bawah, tidak. Karena lontar ini kan digunakan bolak-balik. Jadi belakang, depan, belakang yang digunakan. Ya, dua sisinya yang digunakan. Jadi tidak boleh robek. Agar tidak robek, tangan kita lah yang kita gunakan untuk merasakan. Jadi kita gunakan, iya. Jadi kita dipegang seperti ini, kemudian pisaunya di sini seperti pulpen, baru kita tulis. Jika misalnya rasanya agak agak dalam, kan akan terasa agak ada sensasi tertusuk di bagian belakang tangan. Jadi seperti itu. Ya, jadi akan digunakan menggurat depannya juga belakangnya seperti itu. Nah, ketika kita menggurat itu kan seperti apa ya?
belum seperti torehan-torehan saja, belum berwarna hitam seperti hasilnya ini. Jadi untuk mewarnai atau tintanya itu di Bali itu ada beberapa buah yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu adalah kemiri, yang paling gampang. Yang paling gampang kita cari itu adalah kemiri. Kemiri kemudian dibakar, ada yang menggunakan kemiri bakar dalam bentuk yang utuh, langsung digosokkan pada guratan, atau ada yang seperti yang kami bawa seperti ini sudah dihancurkan. Nanti kita goreskan pada guratan itu, kemudian kita bersihkan, tulisannya akan tampak. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya selama ini ketika saya memberikan workshop tentang penulisan lontar, sebenarnya hanya ingin memberikan memberikan sebuah pengalaman lagi kepada teman-teman bahwa sama saja sebenarnya seperti menulis ketika kita pertama kali menulis di kertas. Bagaimana sulitnya tangan kita beradaptasi pada pulpen atau pensil. Sama sebenarnya dengan pengerupa ini. Jadi memang perlu latihan yang cukup lumayan sering ya, kalau memang sudah suka. Beberapa kali melakukan workshop di luar, maksudnya di Jawa, seperti di Bandung, banyak sekali yang memang akhirnya suka untuk menulis. Dan memang menulis tidak hanya yang aksara Bali, kan ini juga bisa digunakan untuk menulis aksara Jawa juga. Yang Arab juga kemarin ada beberapa teman-teman yang menulis juga mencoba di atas daun lontar. Jadi seperti itu. Untuk kembali lagi mengingat di masa lalu bahwa kita punya peradaban menulis di atas daun lontar. Walaupun aksaranya mungkin sekarang bisa aksara Jawa juga bisa, aksara Bali juga bisa. Seperti itu. Itu tadi sekilas singkat teknik pembuatan tulis lontar nanti. Boleh ditunjukkan hasil yang sudah Mas dan Mbak buat begitu ya. Ada gambar di sini, ada tulisan aksara juga ya. Hasilnya kayak gini dan nanti kita akan bikin juga gitu. Yang gambar seperti ini. Itu yang akan timbul sebenarnya kalau waktu pakai alat pengerupa itu sebenarnya cuman torehan doang ya. Nah, nanti proses oke kayak gitu. Udah makin gak sabar nih cara bikinnya. Jadi setelah kita nanti tulis di atas sini, dikasih warna, dibersihkan, sudah jadi. Oke, langsung aja. Ini bisa didapetin di mana-mana nggak sih atau harus gimana? Kertas daun lontarnya ini. Di Bali banyak sekali ya. Di pasar tapi pasar Bali. Harus ke sana dulu kayaknya ya. Harus ke Bali berarti. Atau mau dibuat manual ya? Tunggu setahun dulu tapi repot kayaknya. Oke, kalau gitu kita langsung aja memulai kegiatan tulis lontarnya, dan setelah itu juga setelah teman-teman bikin di sini nanti terakhir ada evaluasi. Kita lihat hasil karya semua yang ada di sini. Kira-kira mereka itu buat apa? Jadi jangan malu-maluin ya guys ya. Langsung aja deh kita mulai untuk dibagi bahannya gitu kan ya. Oke. Jadi ini kalau di Bali untuk pemula, biasanya kita tidak langsung ke media lontar ini karena ini kan harganya lumayan mahal. Bener, jadi karena harganya cukup mahal, jadi biasanya kami yang pemula akan menggunakan yang mentah. Yang mentah Iya, kalau sudah terbiasa yang mentah, otomatis nanti akan bisa menggunakan yang lebih bagus, yang lebih keras. Ini lebih keras dan ini lebih lunak, iya, karena belum diproses sama sekali. Jadi untuk latihan bisa pakai ini dulu. Jadi tetap bisa dipakai walau mentah ya. Iya, Latihan. untuk latihan. Ini untuk membiasakan tangan memegang media tulisnya, kemudian memegang alat tulisnya, membiasakan diri menggunakan alat tulisnya, menggerakkan begini. Nah, kemudian merasakan bahwa alat tulisnya tidak menembus media tulisnya, jadi yang pakai yang mentah saja dulu gitu. Kalau sudah terbiasa untuk melakukan itu, nanti baru pindah ke media yang yang lebih paten lah, yang sudah jadi. Iya, mungkin sebentar kalau misalnya akan kita bagikan dulu yang mentah, tapi juga teman-teman di sini juga akan dapat kok lontar yang sudah paten ini. Mau ditulis sebentar di sana, mau merasakan sensasinya di kedua medianya boleh. Jadi sudah ada tersedia yang mentah maupun yang sudah bisa siap pakai, seperti itu.
Jadi harus ekstra hati-hati semuanya ya, karena alatnya pun benda tajam seperti itu kan, itu jari-jari kita sendiri gitu. Jadi perlu kehati-hatian. Bagi-bagi. Ya, jadi itu pisaunya sudah ada di tangan. Jadi jangan dipakai masih di sini. Jadi jangan digunakan untuk menusuk teman. Baru mau dicoba loh padahal. Iya. Jangan modus dengan menusuk teman menggunakan pengerupak. Iya. Jadi sebenarnya memegangnya sama saja seperti memegang pulpen, sama saja. Nyamannya juga nanti teman-teman kalau mau menulis dengan aksara Jawa dipersilahkan. Huruf Arab juga boleh, apapun bisa ditulis. Tapi kita mengembalikan ingatannya adalah tekniknya nanti, teknik menulisnya. Nah, teknik menulisnya, jadi semuanya sudah siap siaga satu ya. Jadi siaga satu. Bayu yang akan mencontohkan, saya akan menjelaskan dari bagaimana caranya Bayu menulis. Jadi lontarnya dipegang di kiri, di bagian kiri. Bayu bisa seperti ini, ya. Dipegang biasa, kemudian tangan yang sebelah kanan, iya, itu memegang pengerupak, memegangnya sama saja seperti memegang pulpen. Kemudian disatukan tangannya, satukan tangannya pada pengerupaknya. Jadi yang ujungnya ini yang Iya, ujungnya ke bawah ya teman-teman, ujungnya ke bawah, ujungnya menancap pada lontarnya, jangan ke atas seperti ini. Iya, menancap ke bawah, iya, ke bawah, runcingnya ke bawah. Iya, jadi kemudian dicoba disatukan tangannya. Jadi disatukan seperti ini kan sudah bawa, disatukan seperti ini karena kedua tangan yang akan berfungsi untuk menulis. Iya. Jempolnya terutama yang akan membantu menggerakkan. Ini kan berat. Ini berat, jadi agar seimbang digerakkan oleh jempol seperti ini. Iya. Iya, jadi Jempol kiri dan kanan itu akan bersatu untuk menggerakkan pisaunya, karena pisaunya kan agak, iya, dengan telunjuk, sorry. Iya, jempol dengan telunjuk, sorry, kok jempol dengan jempol. Jempol Khusus Mas Warin itu. iya, jempol dengan telunjuknya, jempol kiri dengan telunjuk kanan, mohon maaf. Iya, jari tengahnya, kemungkinan jari tengah juga bisa. Jadi telunjuknya yang akan menekan nanti, telunjuknya menekan. Iya, saya megangnya agar gampang, jadi seperti ini, seperti pulpen, sama. Kemudian kita akan coba untuk menulis, saya akan cobakan. ya jadi seperti ini. Arahnya Tangan yang satu di belakang. jempol yang kiri akan membantu untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Telunjuk teman-teman kan ada di atas, itu yang akan memberikan sensasi kalau terlalu tekan atau dalam nanti akan jangan sampai bolong gitu kan. Jadi telunjuk ini yang akan membantu menekan, karena di Bali itu ada istilah tulisannya tebal dan tipis, ya kan. Kalau di Bali, jangan di sini nggak usah. Untuk pemula tidak perlu, karena di Bali kan memperhatikan keindahan. Mau tebal yang ke kanan, yang tipis garisnya itu difungsikan telunjuknya. Jadi teman-teman boleh langsung menggurat ya. Jadi saya contohkan menggurat. Misalnya mengguratnya, jadi langsung saja gurat seperti ini. Iya. Jadi gurat. Saya balik jadi seperti ini. Iya. Dibuat nyamannya saja, tidak harus jempol saya belum berfungsi. Oh, ini tidak apa-apa. Jempolnya belum mau, ya udah nggak apa-apa. Tinggal digores saja. Nanti otomatis tangan akan saling membantu. Ketika teman-teman menggerakkan dengan tangan kanan saja misalnya, tangan kanan saja, kemudian agak kesleo, tangan jempol kiri akan langsung dia membantu, karena dia nganggur ya kan, gitu. Jadi saling membantu antar kedua tangan. Posisinya tidak bisa kita lakukan di bawah, karena memang agar tidak robek di belakangnya.
Jadi memang harus kita rasakan dengan tangan. Teman-teman di sini masih ingat aksara A untuk Jawa? Masih? Bisa ditulis aksara A dulu. A dulu ya. A. Kalau tidak ingat bisa dilihat di Google, cari aksara Jawa. Iya, aksara Jawa untuk A. Kita coba. Nah, yang ingin saya tekankan lagi ketika menulis huruf atau aksara Jawa atau Bali, itu tidak bisa dalam satu kali goresan. Jadi boleh beberapa kali gores. Ya, dipotong. Makanya tulisan itu terpotong-potong ya. Jadi terpotong-potong karena memang kemampuan pisaunya tidak bisa atau tidak memungkinkan kita untuk menggoresnya dalam satu kali gores. Bisa robek ke sampingnya gitu. Jadi lepas saja. Kalau dalam Bali itu menulis A misalnya beberapa kali, satu saya lepas, kemudian dua ke atas saya lepas, tiga baru ke samping, itu bisa. Jadi sangat bisa. Jadi jangan sampai bolong. Di belakangnya teman-teman bisa lihat saya sudah merobekkan sedikit, di belakangnya ada titik-titik ini karena terlalu keras. Gitu. Bolong semua, Bu. Jangan sampai bolong, berarti terlalu keras. Wah, Jadi begitu. terlalu hardcore itu. Iya. Teman-teman yang mencoba menulis A bisa ditulis A dulu beberapa kali A. Jadi agar bisa agar terbiasa tangannya menggerakkan alat buratnya. Ini megangnya gini aja. Ini gini. Pegang biasa aja. Ini pegang. Ini. Iya. Gini, kurang dekat ya, kurang dekat. Ini kurang dekat. Iya, kurang. Kalau sambil duduk bersila pakai lutut bisa sebenarnya sebagai tataan tangan. Jadi tangannya nggak itu. Santai ya. Ya. Jangan lututnya yang digurat ya. Iya, jangan menggurat lutut, menggurat Lututnya kemana merah? Oh ternyata. jangan menggurat punggung teman. Bisa menulis A dulu. Jika ada kesulitan bisa dibantu. Kalau ada pertanyaan, kenapa? Ke atas apa ke bawah guritnya? Guratnya boleh dari atas, dari bawah ke atas. Oh gitu. Iya, dimulainya dari bawah ke atas. Iya. Kuale. Berarti ini untuk yang atas enggak kurang berfungsi ya? Yang atas, pendek. enggak, memang tidak tidak berfungsi. berfungsi dia. Tapi kalau lancip Iya, agar ini ada hitungan untuk sudutnya, sudut berapa derajat gitu untuk penulisan biar lebih seimbang tulisannya. Kalau untuk menggambar beda lagi nanti bisa. Kalau untuk menggambar ini semuanya berfungsi. oh bergambar dua-duanya. Iya, dua-duanya. Gitu. Mungkin yang cowok-cowok mungkin lebih ekspektasinya lebih ke gambar, iya, sama Bayu. Kalau Bayu memang hobinya gambar di lontar. Jadi semuanya bisa mencoba untuk huruf A dalam aksara Jawa, aksara Bali, atau aksara apapun bisa. Agak baruan. Iya, jadi ada Hana Caraka atau Hana Coroko bisa ditulis di situ. 1-2 kali burat. Jadi kita menulis A sambil mengingat A, atau sebentar kita akan menulis nama teman-teman semua ya. Nama panggilan saja, tidak usah nama panjangnya. Langsung ditulis. Semuanya sedang mencoba untuk menulis. Ya saling intip dulu. Saling intip sama temannya. Ya benar, semuanya sudah memegang dengan cara yang nyaman. Jadi merasakan dengan ini. Kalau salah gores nggak bisa dibenerin gitu. Gak bisa diandu Bu ini Bu. Maka dari itu menulis lontar atau menulis di atas daun lontar ini adalah bagian dari yoga atau meditasi sebenarnya. Perlu konsentrasi, kemudian memang ada teknik untuk tidak membaca aksaranya. Kita tahu itu aksara yang salah, tetapi kan tidak boleh satu deret semuanya salah ya kan. Jadi memang perlu kehati-hatian gitu untuk menulis, dan perlu konsentrasi juga untuk menulis ini. Ada untuk mematikan aksara itu dalam aksara Bali itu ada dengan menambahkan pengangge dalam aksara itu otomatis tidak akan terbaca.
Menulis apakah? Nama. Tahu aja lah. Iya. Aksara yang tahu aksara A. Nomor saya metu kok dia. Wah, bahaya. Bahaya. Wah, kalau itu saya nggak paham. Saya lupa nggak cara. Itu aja, Jel. Gambar ya, Pak. Jangan sing Arab. Ada yang kesulitan mungkin? Kalau turunnya iya. Biasanya naiknya yang susah. Turunnya karena kebablasan kali. Lihat langsung gitu ya. Melawan Ininya ya, seratnya. Ketika melawan serat, Memang harus ditekan begitu agak dipaksa memang. Ya. iya. Kalau melingkar Ya apalagi tulisan di Bali kan bulat-bulat. iya, itu gimana iya. itu lebih sulit. Lebih sulit. Jadi Harus dibiasakan. fungsi jempol ini benar-benar sangat membantu, sangat berfungsi dia. Untuk membantu menekan saat melawan serat. Melawat serat itu serat. jempol. posisinya harus seperti ini, nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh. Tidak. Misalnya pas turun begini. Oh tidak. Harus memang Gimana, Mas? fungsi ke bawah seperti ini. Enggak melawan serat, melawan lemak ini. Perasaan dulu disindir terus kan, Bu. Lemak wae. Bose. Ayo, coba. Jadi untuk latihannya sebetulnya cari posisi tangan yang paling nyaman. Iya benar. Kita membuat tangan itu menemukan posisi nyaman, nanti baru kita bisa buat bentuk aksara yang sesuai kita. Ya mungkin awalnya hanya bisa menulis aksara terlalu besar-besar tidak apa-apa. Ya biarkan dulu tangannya mengenal. Sama seperti teman-teman pertama kali menulis dengan pulpen, pasti tulisannya besar-besar. Tidak bisa rapi gitu. Jadi prosesnya hampir sama, hampir mirip dengan itu. Kombinasikan ini sama ini. Apanya? Kombinasi tangan kanan dan Iya. kiri ya, memang Kalau melihat yang sudah jadi, Biar yang mau sudah jadi oh bisa. Kalau itu kan memang tulisan aksara Bali yang memang kita bulat-bulat ya. Di Bali itu kan bulat-bulat. Jadi itu yang saya tulis tentang cerita salah satu penggalan dari cerita satu Mahabharata. aja dulu Mas kalau Jadi saya gagal. tidak. baru sekali. Baru sekali tidak bisa mengatakan gagal. Namanya juga hidup. Huruf jadi besar-besar. Iya benar pasti. Huruf besar-besar yang penting bisa tergores sebenarnya. Yang penting bisa tergores. Karena kadang-kadang menggores pun tidak bisa karena tidak tahu yang mana bagaimana tekniknya gitu. Hurufku semakin jatuh ini. Jatuhnya gimana Mas? Jadi dari sini semakin ke bawah gitu. Ya, intek kedalaman itu. Enggak bisa kita ulang. Sulit ya. Sulit harus kita yang berantakan. Yang penting ketika dikasih pemilih udah. Aturannya di sana belum kita dari yang sudut Kalau seperti itu. sudah terbiasa nanti pasti Oh udah, nanti di lontar pasti sama dia dan sudah Ewo. garis. kita harus Pasti terlalu sama banget. Karena itu kan karena memang untuk latihan saja. kalau dari sini di belakangnya Iya, ini yang mentah. Ini yang mentah. Karena belum di facial, Bu. Iya, ini siap. Feeling bareng. ini kan enggak tembus ya. Jadi ini bisa Ya, jadi besar-besar seperti ini ya Bu ya. Tidak apa-apa, sudah mau tergurat. bolak-balik masalah. Oh iya, Ini bolak-baliknya langsung ini karena belum terbiasa aja sih Bu, bentuk aksaranya Ini sudah hanya satu kelihatan. lembar aja ini. Ini kan ini dan ini. Oh, ini satu lembar, berarti bolak-baliknya ini. Ya. Kurang dalam ya Pak. Kurang agak kurang dalam. Nah nih, my short review. Nah, ini salah satu peserta sudah menulis aksara data sawala.
Jadi hurufnya jadi besar-besar seperti ini. Ya, jadi kalau dari guratan memang sudah bagus karena memang tingkat kesulitannya adalah membuat tulisannya semakin kecil dan rapi sebenarnya kalau di dalam lontar. Karena kalau ini baru belajar ya tidak apa-apa, tetapi semakin hari belajar memang harus diperkecil dan diperapi lagi gitu. Untuk guratannya sudah bagus. Ini aksara Jawa ya, aksara Jawa. Ini saya coba Kak yang anak PAUD Kak. Coba. Oke. Bisa dihitamkan boleh? Boleh dilihat hasil guratannya. Oh, Mbak Yu. Mbak Yu. Mbak Yu. Iya. Ini Latin. Oh iya ya. Makin terbiasa. Makin biasa. Cuman makin turun. Oh iya. Makin anjlok loh. Nah ini yang dari aksara Latin, sama aja kan bisa juga tergurat. Tapi nggak rapi. Masalah rapi itu kan karena proses saja Mas. Iya. Ya cuman kalau aksara Latin karena dia nyambung terus, resiko tembus dan putus di belakangnya lebih besar. Kalau aksara Jawa kayak tadi itu kan dia terputus, ada jeda. Ada jeda. Kalau aksara Latin yang dibuat bersambung seperti ini memang resikonya serat di belakangnya lebih mudah putus dia karena nyambung dia terus menguratnya. Tapi ini kan sudah bagus sekali hasilnya. Iya, ini Ya, juga ini. sudah rapi. Tidak bolong itu sudah bagus sih. Iya. Iya, ini sudah tidak lubang di belakangnya Jangan sudah. tembus ini Sudah udah. tidak tembus sudah Ya. bagus. Karena kan begini, kadang-kadang kita agak emosi jadinya karena aduh kok gini ya. Jadi ya kekuatan emosi itu juga mempengaruhi tulisan. Jadi kadang-kadang memang makanya saya bilang ini bagian dari meditasi dan yoga. Kenapa? Karena memang pikirannya harus selalu tenang ketika menulis. Jadi udah bagus Bu. Kalau mau dicoba dengan aksara Jawa mungkin boleh. Iya atau Arab bisa boleh. Yang mana diingat? Tebal tipis sih betul Iya. nih, bagus nih. Kemirinya yang keluar minyak sendiri Pak. Iya, ya ada unsur minyaknya jadi awet dia. Jadi seperti itu. Oh ini juga sudah ditulis. Kalau kena air misalnya warna kemiri ini nggak Bu? Hilang nggak kalau kena air misalnya? Enggak, karena dia Lembab. udah masuk ke dalam enggak sih. Oh, gitu. Memang iya dia awet sekali sebenarnya kemiri ini. Jadi kemiri ini alternatif paling mudah Iya. untuk pewarna. Jadi di Bali itu dikenal beberapa buah yang bisa digunakan untuk menghitamkan seperti ini. Dengan tekstur yang berbeda-beda, dengan kualitas yang berbeda, tapi kemiri ini yang paling gampang kita cari. Rasanya enak diletakkan di bawah ya. Tapi nggak bisa merasakan. Oh ini. Ini beberapa kali gores kayaknya ya. Ya bener ya. Digores, ditumpuk lagi, Jadi Digores, robek belakangnya. dijilat. Jadi agak robek. Enggak ini ya tadi i. Kalau Ini kan dikasih taling. kalau menulis seperti ini, Kecil itu. saya sarankan Bulat, untuk bulat tidak kecil di menumpuk atas. guratannya lagi Pandangan gitu. Hanya sekali. Hanya sekali gurat saja, tidak menumpuk-numpuk lagi R karena terus dikasih ketika kita anu ya. menghitamkan akan terlihat dia Mau ri gitu. garis-garis yang lain Ri. Iya. gitu. Dia akan terlihat Oh, tulisannya terus beberapa kali. bulatan. Bulatan kecil di atas. Nak mateni Tulisan berarti lebih susah Berarti ya teknisnya. huruf Karena no kan kalau tulisan dikasih itu kan harus ini. full. Iya. Dikasih tandangan. Lihat Ini yang ya. lukisan Kak. Ini tuh Iya. huruf no terus dikasih. Terus mateni. Matinya gini. Ya, Ini no terus gini ya Mas. Iya. yang sini. Gini, Kita gini. coba ditamkan ya Pak. Ya, ini dia. Huruf no tuh terus dikasih gini. No. Kasih gini. Nah, Oh, sing sini nih. iya. Jadi dari sini tuh set set.
Gini. Sudah selesai? Saya dulu apa SMB ini. Gini ya? Atau gini? Langsung dikasih. Nah, ini udah bagus nih. Oh iya. Punya siapa nih? Nanti dapat tempat. Oke. Hana Enggak disambung. Ini sendiri. Oh, ini silang. Oh iya Pak, ini sudah Kalau bagus. enggak ya Goret- langsung sini aja. goresannya. Bagus ini Pak, dan tidak tembus lagi. Dan sudah langsung kecil-kecil. Lulus Mungkin ujian ada bakat pertama. penulis ya Bapak ya. Ini minta dikasih. Oh itu. Ya betul. Baca pada Jawa. Sandangan. Tuh, foto sama. Nanti dopresnya diambil ya Pak? Di mana? Di pabrik sebelah. Salah ini. Kain enggak kan? Do tadi D. Kalau yang lukisan Kasih gini ya, pakai full point. gede, kayak gede. Ada sket dulu Bu. Sket kasar. Sket kasar. Kalau untuk gambar itu kalau sudah terbiasa langsung bisa. Langsung nulis. Kalau Baru pemula boleh di di-sket. sket dengan Kasar. pensil dulu. Oh gitu. Ya. Nanti tinggal dipakai pengerupaknya gitu. Rupanya ya. Ini siapa punya tulisan? Setra ono tuh. Bagus tulisannya Pak. Bagus tulisannya. Enggak ada Z-nya. Beberapa kali gores kayaknya dia. Tapi jangan beberapa kali gores ya Pak ya. Ini sekali gores aja. Ini sudah ketahuan kalau gores. Kelihatan hasilnya kalau beberapa kali gores. Ya, inilah pewarnaan huruf Jawa. Praktek dengan menggunakan media daun lontar dan alatnya namanya perupa. Pengkerupa. Oh, penggerupa. Ya. Nah, ini hasilnya setelah Hasilnya digosok setelah digosok dengan kemiri yang dibakar. nah bagus juga. Bagus ya. Semoga kebudayaan ini tetap terjaga dan mungkin semakin banyak orang yang tertarik dengan budaya yang ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat siang.